Sang Mufti Habib Abdurrahman Al-Idrus ini yang memberikan informasi atau isyarah kepada Habib satu bahwa yang akan meredakan konflik berkepanjangan di kerajaan Mataram adalah Habib Abu Bakar bin Toha bin Muhammad bin Yahya, yang atas jasanya Habib Abu Bakar dianugerahi gelar Pangeran Tejo Jati Kusumo dan para sejarawan Jogja terutama. Apakah benar seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar sahabat-sahabatku? Apa kabar Indonesia? Apa kabar Pilpres? Apa kabar sejarah bangsa kita? Berbicara tentang Pilpres, semoga siapapun nanti yang oleh Allah ditakdirkan menjadi pemimpin ini, semoga mengembalikan Direktorat Jenderal Sejarah atau Deputi Sejarah. Sebab sebagaimana yang pernah kami ulas bersama Profesor Dr. Anhar Gonggong, di masa periode yang kedua Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, Deputi Sejarah itu ditiadakan, yang kemudian pendidikan sejarah disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan, yang atas hal itu membuat Lemhanas 3 kali mengirimkan surat, namun tidak ada respon. Semoga nanti itu bisa kembali ada Direktorat Jenderal Sejarah atau Deputi Sejarah. Kenapa ada Dirjen Sejarah atau Deputi Sejarah? Pengaburan sejarah pun masih terjadi, apalagi tidak ada, kan seperti itu. Dan pertanyaannya, kenapa 3 kali Lemhanas mengirimkan surat tidak ada respon? Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kita, tapi bagaimanapun semua sudah terjadi. Kita harap pemimpin yang ke depan bisa mengembalikan Direktorat Jenderal Sejarah atau Deputi Sejarah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada edisi kali ini kembali saya akan melanjutkan dari bahasan sebelumnya, yakni kupasan atau ulasan dalam buku Jejaring Ulama Diponegoro, Kolaborasi Santri dan Kesatria Membangun Islam Kebangsaan Awal Abad ke-19. Yang satu di antara narasumbernya adalah Abah Lutfi bin Yahya. Dan buku ini sebagaimana Anda ketahui ditulis oleh Zainul Milal Bisawi atau Gus Milal, ya. Dan seperti yang saya katakan kemarin, dari pernyataan beliau sendiri dalam mengungkap apa yang ia tulis dari penyampaian Abah Lutfi itu bersumber dari mimpi. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, pada halaman 210 di buku tersebut antara lain ditulis, sebelum membahas Habib Hasan bin Toha, perlu diungkap terlebih dahulu keberadaan seorang Habib yang menjadi mufti di Kerajaan Mataram. Tentu yang dimaksud adalah Mataram Islam yang dibangun oleh Panembahan Senopati, yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Beliaulah yang memberikan isyarah kepada Hamengkubuwono ke-1 setelah melakukan riyadhah di Gunung Kemuning bahwa yang meredakan konflik berkepanjangan di Kerajaan Mataram adalah Habib Abu Bakar bin Toha bin Muhammad bin Yahya yang akan datang. Sampai batas ini dulu. Pertama, tentang peristilahan kata mufti. Apakah di Kerajaan Islam Mataram para pemangku keagamaannya, terutama agama Islam, menggunakan gelar mufti? Mufti itu bahasa Indonesianya kan yang memberi fatwa. Pemberi fatwa yang biasanya disahkan oleh sebuah kerajaan atau negara. Apakah menggunakan mufti? Ini pertama dari sisi peristilahan. Saya mencoba mencari literatur dan juga konfirmasi kepada salah satu keluarga besar dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang membidangi beberapa naskah kerajaan. Menurut beliau tidak ada penggunaan istilah mufti. Kemudian adanya seorang Habib yang menjadi mufti Mataram itu, ini tidak disebut pada masa sultannya siapa atau rajanya siapa. Hanya disebut
Kerajaan Mataram. Nah, kedua adalah pada sisi nama. Di sini diberi namanya adalah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Dari sini saya mengingatkan atau teringat kepada peristiwa pembuatan makam baru di atas makam lama di Nitian, Yogyakarta, Hadiningrat, yang pernah kami ulas, yang kemudian disegel oleh keluarga besar Hamengkubuwono, di antaranya Raden Dibyo, di situ juga ada Raden Rashid dan yang lain-lain. Karena pada nisan yang dibuat baru itu, di situ diberi nama Pangeran Besar Sultan Syarif Sayyid Abdurrahman bin Ali Al-Idrus dalam kurung Ponotogomo. Walaupun tentu nampaknya ini berbeda orang, walaupun satu klan, sama-sama dari Al-Idrus, dan nama aslinya atau nama dirinya sama, yaitu Abdurrahman. Kalau di mufti itu bernama Abdurrahman bin Muhammad, di sini Abdurrahman bin Ali, tapi marganya Al-Idrus. Kenapa saya teringat ke ini? Karena Abdurrahman bin Ali Al-Idrus atau Ponotogomo ini, menurut seorang Habib yang dari marga Al-Idrus dalam salah satu kanal YouTube yang pernah juga saya ulas di sini ya, dia mengatakan bahwa itu adalah Ki Juru Mertani I yang sudah dibantah. Ki Juru Mertani I ini dikatakan berasal dari Tarim dan sebagainya. Dan kemudian disebutkan memiliki nama Sayyid Abdurrahman bin Ali Al-Idrus. Padahal kita tahu dalam beberapa sumber, termasuk umpamanya yang umum dalam Babat Tanah Jawi Ortof gitu, Ki Ageng Juru Mertani atau Ki Juru Mertani itu kan 3 serangkai dengan Ki Ageng Penjawi dan Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan adalah ayahanda dari Panembahan Senopati. Jadi walaupun tidak persis, saya ada kekhawatiran karena sama-sama marganya, nanti ini kan masih dari Juru Mertani. Kalau katakan benar gitu Juru Mertani itu bernama Habib Abdurrahman Al-Idrus, kan ke bawah-bawahnya sampai masa Mataram mendekati pembelahan jadi 2. Boleh dong saya beranalisa ke sana. Walaupun bukan buruk sangka, tetapi kemungkinan-kemungkinan itu akan dicantolkan, nampaknya ada celah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah lanjutan dari kisahnya bahwa sang mufti Habib Abdurrahman Al-Idrus ini yang memberikan informasi atau isyarah kepada Habib I bahwa yang akan setelah melakukan riyadhah di Gunung Kemuning, bahwa yang akan meredakan konflik berkepanjangan di Kerajaan Mataram adalah Habib Abu Bakar bin Toha bin Muhammad bin Yahya yang akan datang. Kalau secara umum ya kita ketahui bahwa terbelahnya Mataram itu menjadi Yogyakarta dan sekarang Surakarta, atau pada saat itu adalah Kartasura, ya karena dilatar belakangi perjanjian Giyanti, kan seperti itu. Walaupun memang ada kisah tutur yang beredar dan sempat dibukukan ya, walaupun sifatnya pribadi nampaknya oleh Raden Burhanuddin. Raden Burhan ini sekarang menjadi abdi dalam. Assalamualaikum Dan Burhan, dan beliau nampaknya terah dari Mbah Syihabuddin Dongkelan. Dan dari informasi yang beliau dapati itu ya bukan Habib Abdurrahman yang menjadi tokoh yang nanti dikenal dengan istilah jago wiring kuning, kalau tidak salah itu ya. Nanti saya akan bahas barangkali pada kesempatan lain terkait dengan peristiwa spiritual lah di balik terjadinya perjanjian Giyanti yang akhirnya menjadikan Kerajaan Mataram Islam menjadi Yogyakarta dan Surakarta atau Kartasura pada masa itu. Baik, saya akan lanjutkan dari bahasan ini biar tidak terlalu melebar. Kemudian diinformasikan bahwa betul apa yang disampaikan tidak berapa lama, maksudnya yang disampaikan oleh sang mufti Habib Abdurrahman kepada Habib I, bahwa akan datang seorang Habib yang akan meredakan konflik itu, maka betul apa yang disampaikan
Tidak berapa lama Habib Abu Bakar datang dan menyelesaikan konflik dengan membagi kerajaan menjadi dua. Pembagian itu sendiri dilakukan dengan cara unik. Beliau membawa sebuah kendi berisi air dan naik di atas sajadah. Naik di atas sajadah sakti ya. Beliau mengikuti perjalanan sajadah sambil mengucurkan air dari kendi. Tempat kucuran air tersebut berbentuk aliran yang kemudian dikenal dengan Kali Wedi. Wedi apa Wedi? Sekaligus menjadi pembatas dua wilayah kerajaan Keraton Yogyakarta dengan Keraton Kartasura. Atas jasanya, Habib Abu Bakar dianugerahi gelar Pangeran Tejo Jati Kusumo atau Penembahan Tejo Jati Kusumo. Mohon informasinya kepada Den Rasyid, Den Tibio, dan para sejarawan Jogja terutama, apakah benar seperti ini? Demikian para pemirsa sekalian terkait dengan buku yang ditulis oleh Gus Milal, yang satu di antara narasumbernya adalah Habib Lutfi, yang mana Habib Lutfi ini sendiri menggunakan kerja spiritual melalui mimpi. Bagaimana menurut Anda dari semua informasi ini? Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami memohon masukan dari Anda semua, terutama dari keluarga besar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Surakarta Hadiningrat, ataupun para praktisi sejarah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.